Saudara-saudara jemaat, kita bersyukur Tuhan telah mengantarkan kita sampai di penghujung bulan Mei ini. Pada hari Rabu ini, tanggal 27 Mei, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dan hidup kita tertuntun olehnya. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 78, baitnya yang pertama, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Rabu terakhir bulan Mei ini, kami kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu, berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari kitab Amos 2 ayat 4-5, saya bacakan bagi saudara. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Pur Yerusalem dimakan habis. Saudara-saudaraku, hukuman ini sering begitu ditakuti orang. Saya sadar bahwa hukuman sering memang berlebihan. Tujuan dari hukum sendiri tidak dijalankan dengan baik. Lalu bagaimana pandangan orang Kristen? Pembacaan Alkitab kita ini dilatar belakangi oleh ketidaktaatan umat pada aturan hukum yang ditetapkan Tuhan untuk mengatur kehidupan mereka, supaya mereka dapat hidup bersama dan menjalankan tugasnya sebagai umat pilihan. Hukum itu sendiri, dia dicipta untuk orang bisa hidup bersama dan mencapai tujuannya. Karena itu, hukum itu sangat lokal sifatnya atau dipengaruhi oleh keadaan. Ketika orang menerkam satu dengan yang lain, hukum yang dibuat adalah melindungi supaya tidak diterkam. Homo homini lupus, itu manusia serigala bagi yang lain, harus diatasi, dan hukum itu tentu keras agar orang tidak bisa melakukan kejahatan itu. Tetapi ketika suasananya damai, maka hukum juga dibuat dalam rangka orang bisa tetap dalam keadaan damai,
berinteraksi ke depan, tetapi dia harus dijaga agar masalah-masalah yang mungkin akan merusak, dia harus bentengi. Nah, orang Kristen sangat positif dengan hukum. Tetapi kita tahu bahwa tujuannya itu yang tetap harus dipegang. Karena itu, dalam merenungkan firman Tuhan ini, maka kita juga harus menyadari sepenuhnya bahwa Allah memberikan hukum itu karena Allah sangat mengasihi, ingin menyelamatkan. Nah, karena itu agama itu menjadi roh, menjadi moral yang kuat dalam suatu negara untuk membuat aturan. Jadi, disitulah peran yang besar dari agama, dari orang-orang yang memang dipercayakan untuk memberikan masukan, memberikan peran dari agama itu dalam rangka menyusun sebuah aturan yang membawa bangsa ini mencapai tujuannya. Saya sadar bahwa di negara modern seperti kita di Indonesia, kita perlu memahami dengan baik. Dan orang-orang Kristen perlu wajib memberikan andilnya, perannya. Karena itu, mari kita renungkan. Kalau kita merenungkan secara baik, maka kita justru bersyukur. Karena hukuman itu sangat menolong. Termasuk bagi orang yang dihukum. Dia akan dibantu untuk keluar dari kesalahannya. Tapi bagi kehidupan bersama, hukum atau hukuman yang diterima itu juga menolong mereka agar mereka terhindar dari kesulitan atau petaka yang ditimbulkan oleh si terhukum. Nah, kalau bangsa Israel dihukum, sudah benar, karena mereka melakukan kesalahan. Dan Allah mau menyelamatkan mereka dari kesalahan itu. Karena itu kalau orang mau berbesar hati, pastilah dia tidak menolak hukuman Allah. Dia akan mencari tahu apa kesalahannya dan bagaimana dia membangun kehidupan ke depan lebih baik. Bahkan kita juga diajarkan untuk mengaku dosa, supaya kehidupan kita ke depan memang baik. Dan di dalam Allah kita semakin bersuka cita. Bangsa Israel melakukan kesalahan. Tidak bisa kalau mereka berlindung. Kami ini bangsa pilihan. Tidak perlu dihukum. Nah, pandangan seperti ini adalah pandangan kekanak-kanakan. Justru orang yang terpilih itu dia harus lebih baik, memberi teladan dalam kehidupan bersama. Jadi hukuman itu penting. Karena itu bangsa Israel yang salah layak dihukum. Bukan begini berpikirnya, orang lain saja yang dihukum, saya jangan. Berpikir seperti ini adalah berpikir yang kurang dewasa. Kita belajar begitu rupa bahwa hukum dan hukuman itu baik untuk dijalankan. Dan kita hormati. Kalau kita merenungkan saudara-saudara, hukum yang dibuat oleh pemerintah kita yang sekarang ini
ada aturan PSBB. Tujuannya sangat jelas, bahwa kita sebagai anak bangsa ini, kita diatur agar kita bisa melewati atau mengatasi pandemi coronavirus ini dengan baik. Karena itu kita tinggal di rumah, menjaga jarak, dan kita juga diajarkan untuk berbagi kasih. Ini kan ajaran agama-agama, agar orang lain yang terdampak juga diberikan bantuan. Memang pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial, tetapi dengan adanya aturan yang baik ini, kita tergerak juga untuk membantu yang lainnya. Dengan begitu kita tidak dipisahkan, tetapi justru dengan adanya aturan ini, kita punya semangat untuk menolong juga yang lain. Kalau kita tidak keluar rumah, kecuali karena penting sekali dan tidak bisa ditunda, maka kita tidak tertular dan juga tidak menularkan kepada yang lain. Karena ingatlah bahwa kita bisa menjadi carrier, menjadi pembawa. Mungkin kita sehat, tetapi yang lain tidak. Dengan begitu, kasih kita dapat diwujud nyatakan kalau kita benar-benar taat kepada peraturan. Itu contoh bagaimana peraturan itu penting. Dan agama memberikan moralnya, rohnya, tentang mengasihi, membantu. Itulah aturan. Dan karena itu mari kita merenungkan dalam hidup kita masing-masing, bagaimana aturan itu dibuat untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dapat kita jalankan. Dan kita bersuka cita karenanya. Keadilan memang di tangan Allah. Ya, hukum yang benar Allah yang punya. Tetapi Allah memberikan tanggung jawab kepada negara, pemerintahan, raja, untuk mereka bisa hidup bersama, memimpin kehidupan bersama. Dan disitulah pemerintah diakui oleh Allah. Dan kita menghormatinya. Aturan agama tidak perlu dibenturkan dengan aturan yang dibuat oleh negara kita, dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Kita jalankan. Karena itu, selamat kita semua boleh menjalankan peraturan dengan tertib, dengan baik, dan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Tuhan senantiasa memberkati kita dalam merenungkan kehidupan. Kita tidak mempertentangkan agama dengan negara. Justru agama menjadi roh, menjadi kekuatan, menjadi moral bagi bangsa. Saatnya kita menjalankan aturan dengan tertib. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 78, baitnya yang ketiga. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah,
dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya, bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, sumber hidup kami. Kami mengucap syukur karena firman-Mu menuntun kami untuk menghayati aturan hukum yang Tuhan berikan. Tujuannya untuk menyelamatkan kami dan kami hidup sejahtera. Maka ajaran agama kekristenan ini akan menjadi moral, akan menjadi kekuatan tersendiri dalam pemerintah dan DPR membuat peraturan. Kami berdoa agar peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan upaya negara kami untuk melindungi bangsa, untuk menyelamatkan kami semua. Kami merenungkan ini dalam konteks masyarakat kami, bahkan dunia, yang saat ini mengalami pandemi coronavirus. Dengan peraturan yang dibuat, kami belajar untuk tertib dan mengikutinya. Kami belajar untuk mewujud nyatakan bahwa kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan dengan firman-Mu, dengan aturan, dengan hukum-Mu. Dan itu nyata dalam kami bersama hidup di Indonesia dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah seluruh anak bangsa ini, apapun agamanya, bersama-sama kami menghayati kehidupan yang Tuhan berikan di Indonesia ini. Kami boleh bersama-sama menolong, memperhatikan, melindungi. Kalau pemerintah menyatakan dengan tegas untuk melindungi semua anak bangsa ini. Kalau mereka terdampak karena adanya pandemi corona ini, mereka mendapatkan tunjangan yang dibutuhkan. Tetapi sebagai orang percaya, kami pun tahu bahwa ada keterbatasan pemerintah menangani hal itu. Maka cinta kasih kami juga sampai ke mereka yang membutuhkan. Bahkan Tuhan Yesus juga mengidentikan dengan mereka yang berkekurangan. Karena itu kami diajarkan untuk memberikan kepada mereka yang berkekurangan. Kami berdoa agar wujud dari peraturan yang ada dimaknai secara mendalam dengan hadirnya kami, orang-orang percaya, untuk turut serta membantu. Kami berdoa menyerahkan mereka yang berusaha, terutama yang di garis depan mengatasi ganasnya virus corona ini, para tenaga medis. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Mereka kuat dan setia menjalankan tugasnya. Demikianlah kami menghayati bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kami mendukungnya.
tentu secara kritis pula. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah untuk menyatukan kami semua dan hidup dengan peraturan yang kami hormati bersama di negeri yang kami cintai ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.